Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Maulidina dari kelas 04 TIDP 008 dengan NIM 241010800821 dari Prodi Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan langkah-langkah bagaimana sih menggunakan Power BI. Kalau begitu, kita langsung saja ke tutorial ya. Oke, jadi kita langsung saja. Teman-teman, kita bisa cari data untuk Power BI tersebut itu bisa menggunakan dengan yang namanya kita ketik Kegel. Nah, terus kita pilih nih yang pertama. Habis itu kita klik. Kemudian di sini kita bisa search. Misalkan kita mau mencari data sales. Nah, di sini tuh ada banyak banget ya teman-teman datanya. Ada supermarket sales, ada e-commerce sales, ada big mart sales data. Terus di bagian kedua itu juga ada coffee shop sales, ada sales prediction, terus ada sales analysis and visualization. Nah, misalkan kita mau download data ini, terus kita klik. Nah, pada bagian ini, kita jangan download di atas ini. Karena nanti pas dia udah download itu, ya filenya itu bukan CSV, tapi kita download pada bagian kita klik input. Terus sini kan ada logo unduhan nih atau download. Terus kita klik. Lalu kita masuk saja ke aplikasi Power BI kita. Tampilannya udah seperti ini. Kemudian kita pencet pada bagian blank report. Nah, di sini buat kita masukin data yang tadi kita udah download tadi, kita bisa mengklik pada bagian get data. Di sini kan ada banyak nih pilihannya. Kita nggak perlu scroll ke bawah, cukup yang kedua saja, teks atau tulisan teks atau CSV. Kita klik, kemudian kita connect. Nah, terus kita cari tuh data yang tadi kita download ada di mana. Kemudian kita load. Nah, udah selesai. Tadi tuh biasanya pending kalau lama itu karena data yang kalian download itu bisa 3000 lebih. Itu tergantung isinya ada yang 100, 300, 700, bahkan ada yang 1000 lebih. Di sini kan udah ada di sebelah kanan, terus kita klik. Di sini ada berbagai macam. Nah, pertama-tama kita itu bisa atau bakal buat share baru untuk menghitung total pendapatan bersih kita. Di sini tuh kita bisa pakai rumus yang simple banget. Kita bisa pakai fungsi sebelum kita klik pada bagian yang measure. Nah, rumusnya itu bisa kita pakai total
sales. Terus sama dengan kita pakai sum, terus buka kurung, kemudian kita masukkan nama data yang tadi kita telah download, kemudian kita ketik total. Jangan lupa untuk ditutup kurung. Nah, setelah itu di sini kan awalnya belum ada nih. Nah, setelah tadi kita tutup kurung, kemudian kita enter, dia bakal muncul di sini, si total sales tadi. Kemudian kita bisa drag measure ini, kita visualisasi card. Misalkan kita klik, nah kemudian kita masukkan total sales tadi, kita drag dan keluar. Nah, ini kan masih polos. Kita juga bisa mengubah lengkungannya itu dengan mengklik pada bagian gambar tengah ini atau format your visual. Kita klik, kemudian kita pencet pada bagian cards, kita scroll ke bawah dan pada bagian shape. Nah, misalkan kita itu mau lengkungannya itu 40 besarnya. Terus kita scroll lagi ke bawah, kita klik border. Nah, si border ini itu nanti buat warna yang ada di sini. Kita klik, misalkan kita mau warna hitam. Nah, ini masih tipis. Terus untuk tebelinnya itu di sini kita bisa klik pada bagian width. Kita tambahkan satu lagi menjadi 2. Nah, jadi lebih tebal. Nah, setelah itu bisa kita atur deh semua kita mau gede apa, sekecil apa. Kemudian kita juga bisa menambahkan total kuantitasnya. Kayak tadi, seperti tadi. Kita klik pada bagian new measure di atas ini. Kita hapus. Kemudian rumusnya itu kita mau total kuantitas sama dengan sum, kemudian buka kurung, terus masukin nama data kita tadi, terus terbuka, kita ketikkan kuantitas, kemudian tutup kurung, lalu kita enter. Nah, sini ada lagi nih nambah. Kita mau nambahin visualisasi card lagi. Kita drag total kuantitasnya, terus kita taruh. Nah, jadi bisa kita taruh di sini. Kita atur dah semau kita. Nah, kemudian untuk menambahkan total penjualan per produk line, kita bisa gunain yang namanya visual cluster bar chart. Kita klik, kemudian kita cari produk line, terus kita drag, lalu kita masukin total salesnya.
Nah, setelah itu di sini kita bisa atur besar kecilnya, misalkan segini. Nah, di sini kita juga bisa mengubah warnanya. Kita klik di format visual, lalu kita scroll, kita pencet pada bagian bars, kita scroll ke bawah, dan sini itu kita bisa warnai. Misalkan kita mau warna hijau. Oke. Terus untuk tulisannya juga bisa kita ubah. Misalkan di bagian y-axis. Nah, fontnya ini kita ubah sesuai mau kita. Misalkan kita mau ini fontnya, terus kita bold biar tulisannya lebih jelas. Dan warnanya jangan lupa warna hitam supaya biar kelihatan jelas. Terus titelnya juga fontnya kita samakan kayak tadi, seperti ini. Terus kita bold, terus kita warnain juga hitam. Nah, tadi kan ini y-axis, sekarang kita bagian x-axis. Value-nya kita ubah jadi font kayak tadi juga, kita bold dan kita warnain hitam. Terus untuk titel juga kita samain, kita bold, kita warnain hitam. Nah, kemudian di sini itu kita juga bisa biar lebih terlihat jelas, kita klik pada data label, terus kita onin. Nah, itu tuh lebih kelihatan kan datanya. Nah, di sini tuh kita bisa ubah semau kita. Terus untuk menambahkan donut chart, kita bisa klik pada bagian donut chart. Nah, di sini kita mau nambahin jumlah transaksi. Misalkan kita pencet lagi nih di atas ini new measure. Terus kita hapus, kita gunakan rumus jumlah transaksi sama dengan kita pakai rumus com, terus buka kurung, kita masukin nama data kita, kemudian kita masukin invoice ID. Jangan lupa untuk ditutup kurung. Lalu kita enter. Nah, lalu kita masukin jumlah transaksi tadi dengan payment. Nah, kita bisa mengubah juga
untuk warnanya yang di dalam ini, kita klik slice, terus kemudian kita color. Nah, di sini juga kita bisa mengubah warna yang kita mau. Misalkan e-wallet kita klik e-wallet, kita mau warna hijau. Terus untuk cash kita mau warna biru. Pokoknya ini warnanya setelah kita ubah mau seterang segelap apa. Terus lanjut untuk credit card, misalkan kita mau warna oranye. Nah, kita juga bisa mengubah si bagian teksnya. Nah, pokoknya teksnya itu semuanya itu kita samakan saja fontnya, terus kemudian kita bold, kita warnain hitam supaya lebih jelas. Terus oke. Nah, si value ini kita juga samain. Kita tebalin. Warnanya kita warnain hitam. Nah, jadi lebih jelas kan tulisannya. Kemudian kita save. Lalu kita mau masukin total penjualan per kotak, misalkan. Di sini kita pakai visual column chart. Nah, ini kita klik. Kemudian kita masukkan city atau kota, lalu kita scroll dan kita pencet pada bagian total sales, kita klik. Nah, keluar nih. Sini kita bisa lebarin. Kita juga bisa mengubah warnanya lagi dengan klik format your visual, terus kita pencet kolom. Di sini kita bisa ubah warnanya. Misalkan kita mau warna biru kayak tadi, biar sama saja, kita klik aja, kita copy aja warnanya. Caranya tuh biar bisa sama warnanya tuh kita pencet more color. Terus ini kan ada nih text. Nah, terus di sini itu kita blok, terus kita copy paste. Lalu setelah itu kita klik yang bagian ini. Kemudian nah, di sini itu kita ganti warnanya, kita pencet lagi more color. Kita hapus. Nah, sama kan sekarang birunya. Kemudian oke. Untuk
axis-nya kita juga bisa ubah fontnya sama. Intinya semua font, semua kita bold tulisan-tulisannya atau apapun itu. Ini kan XXX sekali axis. Warna hitam. Nah, jadi terus misalkan kita mau hitung total penjualan per cabang. Di sini kita bisa gunain yang namanya visual pie chart. Kita klik. Kemudian kita masukin si branch. Kita drag terus taruh sini. Lalu kita masukin total sales. Nah, keluar. Ya, pokoknya sesuaiin sama yang kita mau. Kita bisa tambahin berapa banyak data di sini sampai penuh. Entah kita mau pakai visual cards tadi yang seperti kayak di atas tadi ataupun terus kita pakai bar chart, visual bar chart, terus kita pakai column chart atau kita pakai pie chart, terus donut chart dan lain-lain. Di sini juga kita bisa pakai line chart. Pokoknya kita sesuai sama yang kita mau. Kita tambahin semuanya di sini sampai dia itu penuh atau pas lah intinya mau kita semuanya ini. Nah, setelah kita udah tambahin semuanya hingga penuh menutupi ini hasilnya. Ada berbagai macam visualisasi gambarnya. Kurang lebih seperti itu langkah-langkah pembuatan dashboard, sales analysis, dan visualization. Kita kali ini menggunakan Power BI dan DAX melalui dashboard interaktif ini. Data mentah yang tadinya berantakan itu sekarang itu udah berubah menjadi informasi yang bernilai tinggi buat bisnis. Nah, jadi gitu caranya teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada persalahan kata dalam menjelaskannya tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.